Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita baca ini diberkahi oleh Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kita pada cintanya Allah. Ala hadini ya kulli niyatun sholihat liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa ila hadratin jami'il masyayikhina بالخصوص Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra Syekh Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila hadratin wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, Bapak Ibu, kita sampai pada surat An-Nisa ayat 153. Surat An-Nisa ayat 153. Anda bisa buka di halaman 473. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arinallaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma takhadtumul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahum at-tura bimithaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mithaqan ghalidha fabima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqiminas sholata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima.
Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima rusulan mubashshirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 153. Yas'alunaka ahlul kitab. Para ahli kitab itu meminta padamu, bertanya, disebabkan terlalu bodoh atau terlalu lalainya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Antunazzala alaihim kitaban minas sama, agar engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sesuai dengan keinginan nafsu dan akal mereka. Tapi janganlah kau anggap itu sebagai sesuatu yang berat, karena faqad sa'alu Musa akbara min dzalik, karena sungguh sebelumnya Nabi Musa sungguh mereka telah meminta kepada Nabi Musa sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih jauh lagi, lebih mustahil lagi. Apa itu? Faqalu arinallaha jahra. Mereka bilang kepada Musa, Musa, tolong, bagilah begitu jauhnya mereka dari Allah, begitu tertutupnya mereka dari kemampuan melihat keindahannya, mereka bilang, perlihatkanlah pada kami Allah, yang kau seru kami kepadanya, dan kau bimbing kami ke arahnya, dan perlihatkanlah dengan jelas dengan mata kepala kami. Jadi dia minta supaya Allah itu mereka bisa melihat Allah langsung seperti melihat benda-benda maujud pada umumnya. Mereka nggak pernah menghormati Allah sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya mereka ingin membatasi Allah, padahal Allah teramat agung untuk dapat ditunjuk, dibatasi, dipersepsi sebagaimana Dia adanya. Karena petunjuk, pembatasan, dan persepsi sesungguhnya darinya, padanya, di dalamnya, dan kepadanya. Kalau Allah adalah zat yang seperti itu, maka bagaimana mungkin dia dapat dipersepsi dan dilihat oleh indera kita yang sangat terbatas ini. Puncak kondisi rohani atau hal yang dicapai orang-orang yang berhasil mencapai Allah, al-wasilun, adalah terlepasnya mereka dari diri mereka sendiri yang batil, sehingga mereka fana di dalam dirinya. Tiada ilah selain dia, segala sesuatu binasa kecuali hanya wajahnya. Ini Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa puncak kondisi rohani adalah kalau kita bisa meniadakan diri kita. Jadi orang-orang yang sampai pada Allah, al-wasilun, orang yang wusul sampai pada Allah, mencapai kondisi rohani atau hal yang itu puncaknya adalah mereka hilang dirinya, ya, terlepas dirinya dari diri sendiri, gitu ya, fana di dalam Allah, jadi fana fillah, sehingga mereka bisa baqaun billah, bisa diizinkan abadi bersama Allah. Kenapa? Karena kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Karena segala sesuatu selain Allah itu akan fana, akan hilang, binasa. Yang abadi hanyalah wajahnya yang mulia. Wa akhadat sumus so'ikoh, maka mereka disambar petir yang turun dari langit, bidul mihim, karena kezaliman mereka ini, sehingga mereka pun binasa. Karena sudah sangat terlaluan Bapak Ibu, disambar petir dari langit. Kemudian setelah mereka bertobat kembali pada Allah, jadi habis sambar petir mati, hidup lagi ya Pak Ibu. Ini mukjizat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu memang hebat-hebat ya. Sangat fantastis gitu, sangat dramatis gitu. Habis sambar petir mati, hidup lagi. Kemudian Nabi Musa memohonkan syafaat untuk mereka. Ya Allah tolong diampuni mereka ini. Lalu udah selamat begitu, mereka ganti lagi, kafir lagi dengan menyembah anak sapi. Karena godaan Sari Samiri, ajakan dari Samiri. Mereka menyembah anak sapi sebagai Tuhan dengan menyematkan sifat ketuhanan pada patung tersebut. Setelah Samiri memperdaya mereka. Padahal tindakan itu mereka lakukan mimba'di ma ja'at sumul bayyinat, itu mereka lakukan sesudah datangnya pada mereka bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan keesaan Allah dan kesuciannya. Mujizatnya kan luar biasa, Pak Ibu. Dia udah dikasih bukti yang sangat nyata. Itu pun masih kafir lagi. Fa'afauna an dzalik, dan setelah itu dimaafkan lagi sama Allah. Nabi Musa mintakan lagi maaf, dimaafkan lagi sama Allah. Kami maafkan mereka dari yang demikian juga setelah mereka kembali dan memohon perlindungan pada kami dengan penuh kehinaan. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan setelah itu kami berikan pada Nabi Musa keterangan yang nyata, hujah yang jelas dan mukjizat yang mendorong mereka menuju iman. Pun demikian. Wa rafa'na fawqahumut tur, sampai untuk meyakinkan itu kami angkat bukit Tursina di atas mereka hingga menggantung di atas kepalanya bimitsaqihim, dengan perjanjian dan mengambil sumpah mereka, agar karena kami ingin mengambil perjanjian yang kokoh dari mereka. Jika mereka memenuhi perjanjian itu, maka kami akan menyingkirkan bukit itu dari mereka. Tapi jika mereka menolak memenuhinya, kami akan timpakan bukit itu pada mereka. Jadi kan saking terlaluannya apa itu ya, sampai dibikin sedramatis ini. Jadi mereka minta bisa melihat Tuhan langsung pakai mata kepala. Akhirnya disambar petir mati. Habis itu Nabi Musa memberikan syafaat, memohonkan ampun, hidup lagi dan diampuni sama Allah. Lalu mereka nyembah sapi. Dimarahi lagi sama Nabi Musa. Itu masih tinggal sebentar sama Nabi Musa, 40 hari untuk Nabi Musa kholwat itu di Bukit Tursina. Mereka udah nyembah sapi, digoda sama Samiri. Karena sapinya emang istimewa ya. Dari emas dan bisa ngomong. Akhirnya mereka heran, akhirnya menyembah sapi. Nabi Musa datang, dimarahi lagi, tobat lagi. Habis tobat lagi, akhirnya kepegelen ini. Bukit Tursina diangkat untuk ngambil sumpah mereka. Kalau mereka patuh, maka bukitnya dibalikin. Kalau nggak patuh, ditimbakan ke mereka. Gitu ya. Wa qulna lahum, dan kami perintahkan pada mereka juga setelah kami mengambil perjanjian itu melalui ucapan Nabi Musa, udkhulul baba sujada, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis ini dalam kondisi sujud dengan meletakkan dahi kamu di atas debu yang hina. Mereka lalu buru-buru masuk sambil merangkak, tapi kemudian mereka melanggar perjanjian dengan kami. Wa qulna lahum la ta'du fis sabt, dan kami perintahkan pula pada mereka juga sebuah perjanjian kesepakatan melalui ucapan Daud alaihissalam, janganlah kamu melanggar batas peraturan, khususnya peraturan mengenai hari Sabtu. Nggak boleh menangkap ikan. Jadi kalau umat Islam itu hari Jumat, hari sucinya, orang Kristen itu Minggu, kalau orang Yahudi ini hari Sabtu. Sabtu libur, nggak boleh kerja, nggak boleh mencari ikan. Tapi kemudian mereka membuat budaya untuk menangkap ikan pada hari itu. Sehingga dengan begitu mereka telah melanggar perjanjian mereka.
Masalahnya nggak boleh nangkap ikan di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu banyak-banyaknya ikan. Ya itu ujiannya. Nggak boleh nangkap ikan di hari Sabtu. Hari lain boleh. Masalahnya ikannya jadi banyak, jadi muncul gitu ketika hari Sabtu. Akhirnya mereka ngakalin, Bapak Ibu. Mereka ngakalin dengan bikin perangkap di hari Jumat, apa, perangkap ikan. Begitu hari Sabtu, mereka nggak ngapa-ngapain. Nanti hari Minggunya, nah ikannya udah masuk semua ke perangkap diambil. Jadi ngakalin nantinya Allah. Ya dia orangnya pinter-pinter, tapi ya akalnya akal bulus. Mereka telah melanggar perjanjian wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan setelah itu kami mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Ini perjanjian orang Yahudi dengan nabinya untuk mematuhi Allah. Yaitu beberapa perjanjian yang kuat yang mengatur hasad biologis. Tapi mereka melanggar semua perjanjian dan perintah Allah itu. Jadi ada tiga ini, mitsaqan ghalidha disebut. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh ini janjinya Nabi untuk menyampaikan wahyu. Apapun kondisi umatnya, mau ditentang, mau dibunuh, apapun tetap wajib menyampaikan wahyu. Lalu janjinya suami istri ketika menikah, itu juga mitsaqan ghalidha. Lalu janjinya Bani Israel ini, apa, sambil diangkat Bukit Tursina dia di atasnya itu untuk patuh sama Allah. Karena berkali-kali mereka mencari janji sampai akhirnya dibikin mitsaqan ghalidha, mengambil perjanjian yang kokoh. Fabima naqdihim mitsaqahum, maka kami pun menimpakan terhadap mereka ujian, cobaan, pengharaman beberapa hal yang awalnya mubah dan berbagai malapetaka karena mereka melanggar perjanjian yang kokoh itu. Dilanggar pula itu ya. Wa kufrihim bi ayatillah, dan karena mereka juga kufur terhadap ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaannya dan diturunkan kepada hamba pilihannya. Wa qaslihimul anbiya, udah gitu keterlaluannya mereka juga membunuh para nabi yang maksum dari segala bentuk dosa. Bi ghairi haqqin, tanpa hak yang benar yang dibenarkan oleh syariat. Wa qaulihim qulubuna ghulf, serta mereka berkata dengan penuh kesombongan pada para nabi dan rasul bahwa hati kami sudah tertutup, kami sudah penuh dengan ilmu gitu ya. Karena ia sudah penuh dengan hakikat dan makrifat, tersegel sehingga tidak dapat menampung lagi apa yang kalian bawa. Jadi sudah, jangan nasihati kami. Itu nabinya digituin apa itu? Nggak usah menasihati kami. Kami ini udah penuh hati kami. Ilmunya udah cukup gitu ya. Jelasnya udah penuh, jangan tambahin lagi gitu. Udah penuh, disegel, tutup, nggak usah menasihati kami lagi gitu. Kayaknya kayak gitu. Nabinya digitukan. Gimana nggak kesel apa itu? Gimana Allah nggak marah sama mereka? Nyatanya dalam hati mereka tidak ada sebutir biji sawi pun sesuatu yang berhubungan dengan agama. Ya ini orang bodoh ngaku pinter, kosong ngaku penuh. Emang kebanyakan gitu sih ya, Pak Ibu. Yang pinter biasanya merasa bodoh. Yang bodoh biasanya merasa pinter. Itu namanya Dunning-Kruger effect. Kalau katanya para psikolog, Dunning-Kruger effect. Yang pakar, yang ahli, itu karena banyak ilmu yang dia pelajari, dia merasa nggak ngerti apa-apa. Makanya sangat berhati-hati. Karena memang ilmu itu semakin kita mendalami, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita merasa ada sangat banyak yang kita nggak bisa, yang nggak tahu. Tanyakan profesor, tanyakan dokter, tanyakan ulama. Mereka pasti merasa masih bodoh. Padahal udah banyak ilmunya. Karena ilmu itu semakin banyak kita dapatkan, kita merasa semakin rendah hati bahwa lebih banyak lagi yang nggak kita tahu. Masalahnya kebalikannya, ibu, orang bodoh, orang nggak ngerti, orang yang baru belajar, itu ngerasa pinter biasanya. Itu namanya Dunning-Kruger effect, kata para psikolog. Yang baru belajar ngerasa hebat. Yang baru misalnya mu'alaf atau hijrah, baru belajar ke satu ustadz, wah udah merasa paling pinter. Nyala-nyalakan ustadz lain yang udah puluhan tahun belajar. Jadinya kayak gitu. Yang nggak ngerti
Anda lihat aja perilakunya orang-orang di medsos ya. Itu orang-orang awam bisa memaki-maki profesor gara-gara perbedaan mazhab, gara-gara perbedaan pilihan presiden misalnya. Profesor yang udah belajar puluhan tahun di bidang itu digoblok-goblokin sama anak kemarin sore yang baru belajar, yang baru mu'alaf mungkin atau baru hijrah atau baru tobat, baru belajar ke satu dua ustadz. Sudah ngomong kemana-mana nyala-nyalakan orang yang pinter. Atau pilpres, mungkin profesor di bidang politik jadi goblok-goblokin sama orang nggak pernah belajar ilmu politik, cuma sekedar browsing di internet yang baru ngerti gara-gara beda pilihan presiden. Nah, itu makanya harus hati-hati ya PU. Yang sabuk putih, yang baru belajar karate biasanya kebanyakan model. Yang udah sabuk hitam, yang udah suhu biasanya rendah hati. Kan gitu. Bisa juga orang kaya baru bikinnya pamer semua betapa kayanya dia. Orang yang udah kaya lama, old money, sama sederhana penampilannya. Dia nggak perlu merasa membuktikan orang ke orang lain bahwa dia orang kaya. Yang kakek model itu yang baru-baru biasanya. Ya ini orang Yahudi juga gitu. Dinasihati nabinya dia bilang bulu buna huluf. Saya udah penuh, hati saya udah penuh. Kok ilmu saya udah penuh gitu. Kamu nggak usah nasihati saya lagi. Katanya Allah, bal toba Allahu alaihim. Padahal mereka ini nggak punya apa, hati mereka tidak ada sebutir biji sawi pun sesuatu yang berhubungan dengan agama. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka. Karena Allah telah mengunci mati hati mereka dengan namanya yang maha menyesatkan dan maha menghinakan. Allah menyegel hati mereka karena udah keterlaluan. Bikufrihim karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Fala yu'minuna illa qalila, sehingga mereka itu nggak beriman. Tidak diberi iman kecuali hanya sedikit di antara mereka. Kebanyakan memang kufur, cuma sedikit yang beriman. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Dan juga kekufuran tindakan mereka menutupi kebenaran dengan keras kepala dan sombong, serta perkataan mereka yang keji dengan menuduh dan mengada-ada terhadap Maryam. Dalam Maryam itu yang tersucikan dari segala kotoran secara mutlak, ibunya Nabi Musa ya. Dan mereka telah memfitnah Siti Maryam itu dengan kedustaan yang besar, buhtanan azima. Karena mereka menuduh Maryam telah berzina, padahal ia adalah wanita yang suci dari dosa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Udah gitu mereka juga bangga dengan mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Meski ia adalah Rasulullah, padahal dia adalah Rasulullah sekaligus menjadi kalimatnya dan ruhnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Padahal mereka itu sebenarnya tidak membunuh Isa, tidak pula menyalibnya, karena ia berada dalam perlindungan Allah di atas langitnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah yang diserupakan dengan Isa, yaitu laki-laki dari kalangan mereka sendiri yang Allah telah serupakan ke hadapan para pengawal mereka dan mereka menangkap laki-laki itu. Setelah itu Allah mengangkat Isa yang sudah diserupai orang lain, al-musyabbah bih, sedangkan yang tetap tinggal adalah yang diserupakan dengannya, al-musyabbah. Laki-laki itulah yang kemudian dibunuh dan disalib, kemudian mereka berselisih dan berkata kalau orang ini adalah Isa. Lantas kemanakah teman kita? Jadi yang dirubah wajahnya itu. Nabi Isa diangkat, lalu sekongkolan mereka itu, satu di antara mereka diganti rupanya jadi Nabi Musa, dan orang itu disalib. Lalu mereka berselisih, mana? Kalau ini Nabi Isa, terus teman kita kemarin itu mana? Enggak ada. Kalau ini teman kita, atas di manakah Isa gitu? Jadi mereka bingung sendiri. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan, penyaliban dan diangkatnya Nabi Isa ke langit itu la fi syakkim minhu, benar-benar dalam keraguan dan ketidakpastian tentang siapa yang dibunuh itu. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adzon,
Mereka benar-benar tidak mengetahui dan tidak yakin siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali hanya mereka berprasangka saja. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka pun sebenarnya nggak yakin juga siapa yang dibunuh ini. Bal barrafa'ahullahu ilaih, tetapi yang benar adalah Allah mengawasi Nabi Isa dan berkuasa untuk menjaga dia dan urusannya, telah mengangkat Nabi Isa itu ke hadirat Allah sebagai pemenuhan janji dalam firman-Nya, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada aku. Surat Ali Imran ayat 55. Wa kana Allahu hakiman aziz, wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu yang dia kehendaki, maha perkasa dan maha kuasa untuk mengangkat Isa, dan dia juga maha bijaksana dalam hal terbunuhnya laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa itu. Kemudian Allah berfirman, wa immin ahlil kitab, tidak ada seorang pun mukallaf dari ahli kitab, yakni semua orang yang menerima kitab dari kalangan Muslim, Nasrani maupun Yahudi dan umat-umat lainnya, illa la yu'minun illa liyu'minan nabi, kecuali sudah diwajibkan untuknya mereka yang mukallaf itu benar-benar beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika kelak dia turun untuk memperkuat agama Sayyidina Muhammad SAW. Sebab agama yang dibawa Nabi ini menyatukan semua agama yang datang sebelumnya, yang membawa kepada tauhid zat, keesaan zat Allah. Ketika Rasulullah SAW muncul, semua agama menjadi satu, kecuali orang-orang yang terhijab dan tidak memahami. Sementara itu, Isa merupakan salah satu keajaiban ciptaan Allah dan salah satu buatannya yang luar biasa. Isa juga adalah salah seorang nabi yang paling terhormat dan rasul yang paling mulia. Oleh sebab itu, kita harus mengimani Nabi Isa qabla mautih, sebelum kematian kita. Harus iman sebelum kita mati, ya. Nah, dikisahkan di dalam hadis Rasulullah bahwa Isa akan turun dari langit lalu hidup di bumi selama berapa waktu. Semua makhluk yang ada di bumi ini akan beriman padanya, lalu ia baru meninggal dunia menjelang terjadinya hari kiamat. Ya, kita juga harus beriman pada Nabi Isa nanti ketika beliau datang, jika kita yang masih ada, dan sebelum nanti akhirnya beliau meninggal dunia. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti Nabi Isa itu akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap mereka yang beriman padanya dan mengikuti petunjuknya bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum bisaddihim. Karena kezaliman keluar dari batas-batas hukum Allah dan melanggar janjinya dari orang-orang Yahudi, kami mengharamkan atas mereka dalam kitab mereka memakan makanan yang baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka. Dan juga wa an sabilillahi katsira, dan juga karena mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan begitu banyak yang mereka halangi dengan halangan yang banyak. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan juga karena mereka memakan riba dari orang-orang yang sengsara secara berlipat ganda, dan padahal mereka telah dilarang darinya dalam kitab dan agama Allah, dan karena mereka memakan harta orang dengan batil tanpa alasan yang syar'i, seperti melalui pencurian, perampokan, riba, suap, penipuan, dan hal-hal yang lain. Kebohongan yang dilakukan yang berkedok sebagai guru serta para penipu. Disebabkan besar dosa yang dilakukan orang-orang ini, maka Allah menyatakan bahwa dia sendiri akan menimpakan balasan pada mereka. Jadi orang Yahudi itu juga nggak boleh riba, Bapak Ibu. Orang Yahudi juga sebenarnya nggak mau bank yang ada ribanya. Cuman ya itu, cuman sedikit ya itu, yang banyak ya yang melanggar. Karena bank riba itu yang bikin Yahudi banyak menguasai pasar finansial di Barat itu, ya kebanyakan Yahudi juga. Padahal di Yahudi itu nggak boleh riba, haram riba, kayak orang Islam juga.
Tapi hanya sedikit yang patuh, kebanyakan ya yang malah bikin. Emang Yahudi dari dulu, nakalnya dari dulu sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Walaupun nggak semua, karena Allah juga begitu. Tapi tidak semua. Sebagian besar, tapi yang sebagian kecil ada juga yang baik gitu. Wa'atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan kami telah menyediakan, siapkan untuk orang-orang kafir yang menutup jalan kebenaran di antara mereka itu siksa, dijauhkan dan diusir dari Allah, dan itu adalah sesuatu yang pedih dan menyakitkan disebabkan keterhalangan mereka dari tingkatan mereka yang dekat dan ditolong Allah, ahlul qurb wal inayah. Jadi memang siksaan yang paling berat adalah kalau kita dijauhkan dari Allah. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka, yaitu mereka yang naik dari tingkatan ilmu yakin menuju ainul yakin dan sampai hakul yakin, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin yang meyakini kebenaran, yaitu yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang beriman pada apa yang diturunkan padamu Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan pada nabi-nabi sebelummu, Taurat, Zabur, Injil, dan mereka itu iman di hadapan Allah dengan mengharap ridha Allah, wal muqiminas shalah, dan orang-orang mendirikan salat, yaitu mereka yang selalu condong pada Allah serta segenap organ dan anggota tubuh mereka dengan penuh ketaatan dan ketundukan tunduk pada Allah, karena segala sesuatu pasti kembali padanya. Wal muqiminas sholata wal mu'tunaz zakat wal mu'tunaz zakat wal mu'tunaz zakata, dan orang-orang menunaikan zakat, yaitu mereka memberikan sebagian harta mereka demi mencari ridha Allah dan demi menghindari ketergantungan pada selain Dia, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang beriman pada Allah dan hari akhirat, ulaika sanu'tihim ajron azima. Mereka itulah orang-orang bahagia, terpercaya, bertauhid dan ikhlas, yang akan kami berikan pada mereka dari hadirat kami pahala yang besar, berupa keberhasilan meraih kemuliaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rob kami, ya Robbi, anugerailah kami rahmat dari hadiratmu, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi anugerah. Kedalaman ilmu yang dimiliki para rosihun, orang-orang yang mendalam ilmunya, sebenarnya berasal dari ilham, wahyu, pemberitahuan dan penggugahan kami terhadap mereka, dari alpa kelalaian dan kantuk kelupaan, serta dari bimbingan kami pada mereka melalui diutusnya Rasul-Rasul yang diturunkan kitab-kitab dari hadirat kami. Itulah sunnah kami yang berlaku terus dan kebiasaan kami yang qadim tanpa membutuhkan desakan dan alasan apapun. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan dari makom kedermawanan kami padamu, wahai Rasul paling sempurna, berupa kitab yang menghimpun semua yang ada di dalam kitab-kitab suci terdahulu dengan bentuk yang lebih mengena dan lebih jelas bagi jalan tauhid. Kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh berupa beberapa suhuf yang menjelaskan jalan tauhid dan tanzih, penyucian Allah dari penyerupaan. Nama Nuh disebut pertama di sini karena Nuh adalah orang pertama yang menerima kitab. Sebagaimana ia juga nabi yang paling dahulu dibandingkan semua nabi lainnya. Dan setelah Nabi Nuh itu, kami juga mewahyukan kepada wan nabiyyina min ba'dihi, kepada nabi-nabi sudahnya dengan semua kitab dan suhuf itu mereka membangun jalan kebenaran. Wa auhayna ila, dan kami telah mewahyukan secara khusus kepada nenek moyangmu, siapa saja? Ibrahim yang memiliki akhlak ilahi dan teguh di makom al-hullah, pertemanan dengan Allah, disebut dengan Khalilullah, temannya, sahabatnya Allah. Wa Ismail, dan Ismail yang teguh di makom ridho dan taslim. Ismail ini makomnya adalah makom ridho dan pasrah, di sembelih pun beliau rela, penyerahan diri. Wa Ishak, dan Nabi Ishak yang selalu mawas diri dan menghadap kepada Allah
dengan segala rupa dan bentuk sehingga dia teguh berada di makom tauhid. Wa Yakub, dan Nabi Yakub yang selalu menghadapkan hati pada Allah dalam suka maupun duka. Nah, dia teguh berada di makom tafwid, penyerahan diri pada Allah. Wal asbab, dan para anak cucu yang selalu menuju Allah dalam segala keadaan. Anak cucunya Nabi Yakub. Di antara mereka adalah Yusuf yang selalu naik dari citra hayalan menuju hal-hal yang kasat mata, dan tak kasat mata disebabkan kejernihan lahir batinnya dari segala bentuk kotoran manusiawi. Nabi Yusuf ini yang digoda sama perempuan, tergoda. Wa Isa, dan Nabi Isa yang ilmunya mengandung berbagai pengaruh ilahiyah dan hembusan nafas rohmaniyah, karena kemanusiaan nasutiyah Isa selalu tenggelam dalam ketuhanan lahutiyah al-haq. Wa Ayub, dan Nabi Ayub yang teguh di makom sabar dan ridho disebabkan takdir Allah yang dialaminya, karena ia teguh di makom ubudiyah. Dalam kondisi yang sakit berat, beliau tetap aja menghamba sama Allah. Wa Yunus, dan Yunus yang teguh di makom khauf, takut dan roja terhadap Allah. Wa Harun, dan Nabi Harun yang teguh di tingkatan amanah, ketaatan, ketenangan jiwa. Ini asistennya Nabi Musa ya. Wa Sulaiman, dan Sulaiman yang menghimpun semua tingkatan alam kasat mata dengan keteguhan di makom al-bastoh, kelapangan, dan al-istilah, kekuasaan. Ini Nabi yang paling kaya, paling berkuasa sepanjang sejarah. Wa ataina Dawuda zaburo, dan kami berikan dari karunia dermawan kami itu kepada Nabi Daud yang teguh di makom hikmah, bijaksana, dan berkonsekuensi munculnya berbagai bimbingan di antara semua martabat ilahiyah, yaitu diberikan Zabur, kitab yang digunakan oleh Nabi Daud untuk membedakan antara yang hak dan batil, yang sah dan yang benar. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika, dan sebagaimana kami mengutus para rasul tersebut, kami juga telah mengutusmu. Kami juga telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan kepadamu di dalam kitabmu, min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaik, dan juga para rasul yang tidak kami kisahkan, tidak kami ceritakan padamu. Jadi rasul itu banyak, Bapak Ibu. Yang diceritakan 25 dalam Al-Quran, tapi sebenarnya ada banyak, ada ratusan. Dan wahyu sempurna pada Musa, karena wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata langsung, mengutus Rasul yang menurunkan kitab suci telah berbicara pada Musa. Jadi Allah yang telah mengutus para Rasul itu menurunkan kitab suci yang langsung berbicara pada Musa. Teguh di makom al-qurb, pendekatan, dan al-wusul, sampai kesampaian pada Allah dengan perbincangan langsung, tidak melalui malaikat. Musa ini Nabi yang kalimullah, Nabi yang langsung berbicara dengan Allah tanpa perantara malaikat. Dan sesungguhnya kami sudah mengutus rasulan mubasyirin wa mundhirin, rasul-rasul yang kami turunkan bersama mereka kitab-kitab agar menjadi pembawa berita gembira, mubasyirin pada manusia dengan tauhid dan berbagai perintah yang muncul di jalan tauhid, serta mengantar manusia padanya. Wa mundhirin, dan memberi peringatan kepada mereka dari kesyirikan yang akan merusak tauhid dan dari segala bentuk larangan yang mencemari tauhid. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya tidak ada lagi bagi manusia yang berwatak gemar berdebat dan bertengkar terhadap Allah yang Maha Suci dari segala bentuk perdebatan bantahan, hujjah yang kuat dan benar. Jadi supaya nggak ada lagi itu perbedaan pendapat, hujjah-hujjah yang menentang Allah. Sebab pada saat itu mereka tidak lagi dapat mendebat ataupun membantah. Ba'dar rusul, setelah rasul-rasul itu diturunkan pada Allah oleh Allah. Setelah rasul-rasul itu menunjukkan mereka kejalan kebenaran dan tauhid, apalagi mereka didukung oleh Allah dengan diturunkannya kitab suci dari hadiratnya, ditopang oleh mukjizat-mukjizatnya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah yang maha belas kasih, maha bebas dalam ketuhanannya, adalah Dia maha perkasa dalam segenap perintah dan larangannya,
dan Maha bijaksana dalam semua pengayomannya yang berhubungan dengan semua perintah dan larangannya. Salah satu bentuk perdebatan dan pertengkaran mereka yang terparah adalah ketika mereka sering mendebatmu tentang risalah dan kitabmu. Mereka enggan bersaksi untukmu, kebenaran kitabmu dan kebenaranmu dalam risalah yang kau emban. Meski kebenaranmu sudah dipersaksikan dalam kitab-kitab mereka dan disabdakan rasul-rasul mereka, itu karena mereka sombong dan keras kepala. Janganlah kau pedulikan mereka dan kesaksian mereka. Jadi kita sambung di ayat 167. Insya Allah kita bahas besok. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Ini ada beberapa komentar ini, tentang orang Yahudi Dablek. Sudah dihidupkan masih lagi beling. Karakter Bani Israel yang jelas sampai sekarang. Yang baru belajar songong sama ilmunya. Nah itu. Sampai sekarang belingnya Bani Israel. Ilmu yang berkah, semakin banyak ilmu, semakin tawaduk, rendah hati. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, ya kita membaca bareng-bareng sedikit-sedikit. Semoga diberkahi oleh Allah ilmunya ya. Tapi nggak terasa udah pertemuan ke-70 Bapak Ibu ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.